Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Lutfiasani dengan NIM 240601191401122 dengan mata kuliah Jaringan Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Menggunakan Media Transmisi untuk Berbagi Data. Untuk yang pertama, apa itu physical layer? Physical layer adalah lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI dari 7 lapisan lainnya. Lapisan ini mendefinisikan antarmuka dan mekanisme untuk meletakkan bit-bit data di atas media jaringan. Lapisan ini berhubungan dengan masalah listrik, prosedural, mengaktifkan, menjaga, dan menonaktifkan hubungan fisik. Tugas utama dari physical layer adalah pengiriman bit by bit atau simbol by simbol dan menyediakan sebuah standarisasi interface ke media transmisi fisikal. Untuk perangkat dari physical layer itu terdapat 5. Yang pertama kabel, yaitu apa aja? Yang pertama kabel UTP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Yang kedua NIC, Network Interface Card, atau yang kita bisa dengar dengan LAN card. Untuk yang ketiga hub, yang keempat switch, untuk yang kelima repeater. Di sini saya memilih WiFi karena satu, biaya pemeliharaan murah, pembangunan jaringan cepat, mudah dikembangkan, mudah dan murah untuk direlokasi, infrastruktur berdimensi kecil, berbagai sumber file dapat dipindah-pindahkan dengan mudah tanpa menggunakan kabel. Untuk yang ketujuh, mudah untuk diatur dan handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor atau di rumah. Ini merupakan alasan saya mengapa saya memilih WiFi sebagai perangkat physical layer saya yang merupakan bagian dari LAN card. Untuk selanjutnya, data link layer. Data link layer yaitu lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data, yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. MAC address juga diimplementasikan di dalam lapisan ini. Tugas dari data link layer yaitu sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi sebelum diteruskan ke network layer. Lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengiriman memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame. Biasanya untuk data frame sendiri berjumlah ratusan atau ribuan byte. Kemudian lapisan data link mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirim kembali oleh penerima, karena lapisan fisik penerima dan mengirim aliran bit tanpa mengindahkan arti atau arsitektur frame. Maka tergantung pada lapisan data link lah untuk membuat dan mengenali batas-batas frame itu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membubuhkan bit khusus ke awal dan akhir frame. Ini merupakan penjelasan dari physical layer dan data link layer. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan dan menunjukkan bagian dari data link layer. Untuk di sini kita dapat melihat wireless LAN adapter Wi-Fi 2, itu yang saya gunakan, dan penjelasannya description. Description ini adalah jenis TP dari router yang saya gunakan, yaitu TP-Link Wireless and PCI Express Adapter. Untuk sini selanjutnya ada physical address. Physical address itu merupakan MAC address juga. MAC address dari physical layer tersebut dengan D0 3745 A0 C917. Ini merupakan MAC address dari WiFi yang saya pakai. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan WireShark. Menampilkan WireShark sebelum mengirim data.
ini adalah tampilan awal sebelum saya mengirim data melalui WiFi. Untuk selanjutnya saya akan mulai mengirim data seperti di sini kita akan menggunakan everyone. Dan di sini saya udah mengirim file datanya. Hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan dari sisi penerima dari data tersebut. Sekarang saya sudah berada di komputer penerima untuk menerima data dari komputer pengirim. Ini merupakan tampilan dari WireShark sebelum saya menerima datanya. Kemudian kita buka File Explorer. Setelah itu localdisk C untuk mengambil datanya. Di sini kita melihat Windows HTLH V5G itu merupakan user dari layer pengirim, dan datasets merupakan file atau folder yang dikirim. Kemudian kita enter. Kemudian ini adalah file yang kita kirim dari komputer pengirim. Kemudian kita melihat WireShark-nya, apa yang terjadi kalau kita melihat datanya. Di sini akan negosiasi protokol request. Jadi di komputer penerima itu meminta request untuk ambil datanya, kemudian get a back list request, selanjutnya nama query-nya, kemudian tree connect request tree. Jadi dia meminta request ke user, itu usernya adalah komputer pengirim, yaitu dengan user Windows HT5H V5G. Setelah itu tree connect response. Selanjutnya dari pengirim sudah merespon dari WiFi-nya itu. Kemudian file sudah dikirim. Kemudian kita bisa melihat perubahan setelah dikirim. Selanjutnya kita bisa create request file dan kemudian direspon. Itulah adalah tampilan dari WireShark yang kita lihat dari pengirim, kemudian apa yang berubah, dan kita melihat dari penerima tampilan WireShark-nya dan prosesnya seperti apa ketika kita mengambil suatu file yang kita kirim melalui WiFi. Itulah perubahan yang terjadi di WireShark. Sekian penjelasan
materi untuk physical layer dan data link layer, dan untuk demo dari data link layer atau file yang saya kirim melalui WiFi dengan menampilkan dari Wireshark. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kekurangan dalam penjelasannya dan kesalahannya dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.